Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Liana Sasi, mahasiswi semester 1 YIN Syahpur Jati Cirebon, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi Sejarah Kebudayaan Islam. Dalam video kali ini saya akan menjalankan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Faridul Fuad MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Untuk mempersingkat waktu, selamat menonton. Nilai-nilai Pancasila ternyata sudah mengakar dan terjadi sejak era-era kerajaan zaman dahulu. Walaupun memang tidak secara runtut dan disahkan seperti apa yang ada saat ini, Pancasila di dalam UUD tahun 1945, tetapi dapat terlihat isi pesan yang tertulis pada prasasti kuno zaman dahulu bahwa adanya integrasi bangsa yang ada di Nusantara menjadi faktor kunci kenapa Nusantara dapat ditaklukkan oleh penjajah. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial Jepang tidak hanya melalui peperangan saja, melainkan dari banyak aspek yang ada di Indonesia. Penjajah Jepang datang ke Indonesia dikarenakan terpojoknya Jepang pada Perang Dunia Kedua dan membutuhkan banyak sumber daya untuk perbekalan perang. Jepang turut membantu terlaksananya kemerdekaan Indonesia yang di dalamnya ada aspek-aspek seperti BPUPKI dan juga PPKI. Pancasila sebagai dasar negara dijelma dalam 4 pokok pikiran meliputi suasana kebatinan, mewujudkan cita-cita hukum, mengandung norma, dan sumber semangat. Indonesia mempunyai ideologi Pancasila diharapkan mampu untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dan bagus dari sekarang. Masyarakat Indonesia dalam bertingkah laku juga harus berpedoman teguh pada ideologi Pancasila supaya cita-cita yang diharapkan oleh masyarakat tersebut dapat terwujud dengan benar. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam ideologi Pancasila ia mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu. Namun dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama, sehingga dengan demikian harus mengakui hak-hak masyarakat. Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya karena keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan keseluruhan yang organis. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan oleh para pendiri negara yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat dan menghasilkan kelima sila Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama antar sila satu dengan sila yang lainnya dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang bersifat utuh. Adapun aspek yang mendasari Pancasila adalah dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pancasila sebagai sistem etika mampu terbentuk jika pemerintah serta masyarakat bisa melaksanakan nilai serta sila yang terdapat pada Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika menggambarkan bahwa nilai sila Pancasila melaksanakan aktivitas kehidupan warga negara. Kelima nilai tersebut menciptakan budi pekerti warga negara pada seluruh aspek kehidupannya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, apalagi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Walau teknologi didominasi oleh bangsa barat, tidak akan mengancam nilai-nilai yang ada dalam budaya bangsa Indonesia. Segala aspek pembangunan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa, kehendak, dan aspek lainnya. Posisi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat diuraikan sebagai sumber dari segala hukum, pandangan hidup, dan sebagai dasar negara. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 terdapat dua pendapat tentang penafsiran undang-undang dan ketentuannya. Ada yang berbeda dan sama. Implementasi nilai Pancasila ini dapat diartikan sebagai pelaksana atau penerapan gerak nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dan HAM yang sangat berhubungan satu sama lain. HAM merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang bersifat mendasar atau pokok yang berasal dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, Pancasila dan HAM sangat berhubungan erat satu sama lain, yaitu di dalam Pancasila terdapat butir-butir yang membahas dan mengatur hal-hal yang menyangkut HAM. HAM juga diatur dalam konstitusi negara serta undang-undang yang berlaku demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Pancasila sebagai paradigma dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara merupakan asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum. Dalam Pancasila terdapat paradigma pembangunan meliputi bidang politik, bidang hukum, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, dan pembangunan iptek.
Di masa awal kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 belum bisa dijadikan sebagaimana yang diatur mengingat kondisi lembaga negara yang masih belum tertata dengan baik. Pada pelaksanaan demokrasi terpimpin, justru terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945, serta pemerintah cenderung sebagai sentralistik. Gelombang gerakan rakyat semakin besar sehingga presiden tidak mampu lagi menggembalikannya. Atas dasar ketentuan undang-undang tersebut, lalu pemerintah Orde Baru berhasil mengadakan pemilu pertama. Undang-Undang Dasar 1945 lebih banyak menyampaikan porsi atas kekuasaan presiden, walaupun sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengamanatkan demikian. Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang tertulis yang merupakan hukum tertulis yang tertinggi dan berlaku di suatu negara, serta berisikan aturan-aturan yang bersifat fundamental atau mendasar. Isu-isu selama periode reformasi ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntunan otonomi daerah yang lebih besar. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu. Tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk memfasilitasi siswa agar mampu menggunakan pengetahuan, mengkaji, menginternalisasi, mempersonalisasi nilai, dan mengembangkan keterampilan sosial. Nilai karakter ini juga digunakan untuk mendiskusikan berbagai isu-isu terbaru yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang Pancasila. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya. Annyeong!